Afifah, kenapa Afifah? Sebentar Pak. Lagi stres. Enggak Prof. Lanjut Prof. Sekarang materi selanjutnya Prof Wono untuk menyampaikan materi tentang Sama, topiknya sama. Ya udah. Oke, terima kasih Afifah ya. Oke. Pak Reza, itu Bu Gege tuh pustakawannya ITTS, jadi kayaknya tertarik banget. Jadi di kampus ada Bu Gege, ada Bu Gege, Bu siapa lagi? Hasna, Bu Via, kayaknya tertarik nanti gabung deh. eh Ya, mereka udah mulai ngembangin perusahaan digitalnya juga. Jadi teman-teman lain juga boleh ini ya, gabung juga nih biar rame. Oke, cuman poinnya kira-kira gini. Tolong teman-teman perhatikan caranya Pak Reza ini tadi presentasi, terutama slide-slide terakhir. Nah, di situ kuncinya kemenangannya Pak Reza sih sebenarnya. Ini saya buka rahasia dulu. Jadi, jadi rahasianya di situ. Kalau mau menang tuh yang Pak Reza boleh dikasih lihat slide yang ada angka-angkanya tadi tuh. Yang angka apa sih namanya? Sekian desa, terus penambahan ininya boleh di-share lagi. Iya, iya. Bentar. Jadi kuncinya di situ ya. Ini buat teman-teman semua. Nah, benar slide yang ini betul, 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 betul. Jadi ceritanya webinar ini selain tentang teknologi, nanti belum belum keluar, belum keluar. Tapi tadi, nah ini betul. Jadi kuncinya di sini ya, kuncinya di sini. Kalau mau menang di Satu Indonesia Award, juri akan ngelihat angka sih sebetulnya. Kita bermanfaat buat berapa? Di sini Pak Reza udah jelas banget nih. Dia bermanfaat untuk 22 provinsi. Ini waktu dikasih awardnya ya, 119 desa, ada sekian produk wisata, ada sekian transaksi, terus ada penambahan pendapatan sekian puluh juta. Itu yang membuat peserta yang lain kalah. Jadi kuncinya ada di sini sih sebenarnya. Jadi juri juga akan melihatnya yang ini nanti. Teknologinya ya kita nggak terlalu cari yang canggih-canggih banget nggak. Tapi yang penting ini manfaatnya, berapa yang dapat manfaat. Kuncinya ada di sini ya. Jadi poin ini yang membuat Mas Reza itu jadi menang. Oke, sekarang terima kasih Mas Reza. Sekarang saya akan coba share screen juga. Oh, sekarang saya nggak bisa share screen. Oke, Mas Reza udah enggak. Sekarang saya akan share screen. eh Buat Satu Indonesia Award-nya, buat teman-teman semua, Satu Indonesia Award-nya bisa dilihat di websitenya astra.co.id. Salah lagi. KOID Satu Indonesia Award. Oke. Jadi bisa dilihat di astra.co.id/Satu Indonesia Award. Oke. Kita bisa login pakai Gmail atau apa. Kemudian kita bisa masukin eh, informasi tentang awardnya kita. Sebaiknya tulisannya sebanyak mungkin tulisan, dan yang paling mengerikan dari tulisan itu ada angka. Jadi jangan cuman ide, jadi ada angka, misalnya kayak Mas Reza tadi ya, ada sekian desa, pendapatannya naiknya berapa, segala macam. Nah, angka-angka itu yang penting banget sih sebenarnya. Jadi sebetulnya lebih dari situnya, ini juri-jurinya bisa dilihat. Saya akan review sedikit dari sisi teknologi ya. Ini 2023, oh 2023 nih ada Mas Rezanya. Nah ini beliau, pembicara kita, Mas Reza ini. Ya, kita udah lihat karyanya Mas Reza, coba kita lihat yang sebelumnya ya. Saya akan cerita dikit-dikit masing-masing pemenang nih. 2022 saya akan review beberapa aja ya. 2022 teknologi adalah yang ini, Mas Paundra Nurbaskoro. Jadi Mas Paundra ini dia membuat Internet of Things, kira-kira sensor sama controller gitu buat ngontrol tambak udang. Jadi ini buat tambak udang yang dia buat.
Kenapa dia harus ngontrol tambak udang dengan baik? Karena kalau tambak udang tidak dikontrol, airnya, makanannya, udangnya bisa mati. Jadi kalau udangnya mati, petani akan rugi miliar rupiah. Makanya petani pada mengalokasikan uang untuk tambak udang ini. Dan dia bukan satu tambak yang dia kerjakan, banyak tambak yang dia kerjakan. Makanya bisa menang juga. Oke, udah banyak ya. Jadi teknologinya tidak harus canggih banget, bisa seperti itu. Nah, coba kita lihat ini 2021. Oke. 2021 ini adalah, kalau tadi Mas ini yang 2022 adalah udang. Kalau ini Mas Hendra di Jember ini dia lobster. Selain dia banyak tambak lobster yang dia bantu, ada idealisme yang keren banget yang ada di Mas Hendra ini, karena ternyata lobster Indonesia itu bibitnya, benihnya lobster bukan diambil ya kali, dibeli sama Vietnam. Jadi level dunianya Vietnam yang supply lobster dunianya, padahal bibitnya diambil dari Indonesia. Nah, Mas Hendra dan teman-temannya agak gondok ngelihat itu, akhirnya dia berdayakan nelayan supaya bisa membesarkan lobster tadi. Jadi ini keren banget Mas Hendra, dia ngelawan levelnya internasional yang dia lawan. Cuman semuanya dia akan main di teknologinya IoT. Nah, kuncinya tadi ada idealisme internasionalnya juga. Nah, di sini juga dia bukan hanya satu tambak, dia satu wilayah, satu daerah yang dia bantu. Jadi kelihatan bantuannya bukan hanya satu tambak doang ya, satu wilayah yang dia bantu. Oke, saya masuk lagi ke 2019. Ini juga keren, Mas Hendro Julius Suryo Putro. Ini mungkin nggak terlalu hubungan sama desa kalau ini ya. Kalau ini beliau membuat kurikulum robotika, pelajaran robot. Jadi IoT, robot segala macam. Basisnya dia di Surabaya, cuman ya di Jawa Timur yang banyak jadinya akibatnya. Jadi dia wilayahnya Jawa Timur banyaknya. Cuman setelah masuk ini ya mulai banyak, tempat-tempat lain juga mulai masuk dia gitu. Jadi Pak Mas Hendro ini lebih ke arah robot, tapi bukan desa kalau itu, makanya saya cepat aja kalau yang bukan desa. Oke, saya turun lagi ke bawah 2018. Nah, yang ini teknologinya ini sebenarnya yang paling kerennya. Ini NodeFlux. NodeFlux itu bukan desa sih sebenarnya, cuman keren banget. Mungkin harus saya tulis di sini. NodeFlux itu adalah AI, artificial intelligence, cuman dia untuk gambar, untuk video. Jadi dia bisa deteksi videonya diambil dari video-video yang ada di pemerintah kota DKI. Jadi dari video yang ada di Pemkot DKI diambil, kemudian dianalisa, dia bisa analisa macam-macam. Contohnya dia bisa analisa tentang warung-warung tenda biru yang berkembang di DKI gimana tiap malam, perkembangannya seperti apa. Dia bisa ngitung jumlah warungnya kayak gimana, yang orang yang datang seperti apa. Dari situ kita bisa memperkirakan kira-kira perputaran ekonominya seperti apa. Jadi bisa sampai selevel itu. Jadi dia bisa macam-macam banget, tapi urusannya lebih ke arah video ya. Oke, ini NodeFlux. Oke, nah terus kita mundur lagi 2017. Kita lihat beberapa aja ya. Uts, salah pencet. Oke. Ini lebih ke arah VCO sih. Jadi VCO itu adalah virgin coconut oil. Kira-kira ini teknologi. Jadi teknologi tapi bukan teknologi komputer ya. Jadi teknologinya lebih ke coconut oil. Coconut oil tuh kayak minyak buat ini ya, minyak buat masak, tapi diambilnya bukan dari sawit. Ini diambilnya dari kelapa, gitu ya. Dan ini dia memberdayakan banyak petani dan sampai urusannya bikin pabrik. Ini di Sulawesi, di Palu. Jadi mainannya, nah ini, jadi teknologi tidak terbatas hanya komputer. Teknologi boleh ke teknologi pertanian, boleh ke teknologi, kalau ini lebih ke arah perkebunan sih sebenarnya.
lebih ke arah perkebunan kayak gitu. Jadi bisa teknologi-teknologi seperti itu. Kalau Mbak Anjani ini adalah dia bukan teknologi sih sebenarnya, lebih ke arah batik ya. Ini seni sih sebenarnya, UMKM. Dia bikin batik sendiri. Oke, tapi memberdayakan alah. Dia memberdayakan pembatik-pembatik di Batu di Malang. Saya akan coba 2000 berapa tadi? 16 ya? Nah, ini yang keren juga Dewis Akbar. Dewis Akbar itu dia di Garut, posisinya Garut Jawa Barat, dan dia itu bikin laboratorium yang bisa jalan dari satu sekolah ke sekolah lain. Labnya lab komputer, dia bukan orang komputer sih sebenarnya. Dia orang pertanian IPB. Cuman terus dia suka komputer segala macam. Kemudian dia lihat Raspberry Pi. Jadi yang komputer yang dipakai namanya Raspberry Pi. Coba saya lihat Raspberry Pi kayak gini. Bentuknya seperti ini, kayak gini. Harga komputernya dulu masih murah sih. Harganya ini komputernya segede KTP, di charge pakai charger biasa. Kemudian dia bisa jalan dari satu sekolah ke sekolah lain supaya anak-anak jadi melek komputer semua. Jadi sekolahnya bisa nyewa per minggu, murah banget barangkali ya. Tapi saya nggak tahu, kayaknya dia banyak gratisnya daripada nyewa. Nah, bisa pakai Moodle Box, kalau yang teman-teman yang tahu boleh pakai Moodle Box. Bisa dipakai buat e-learning di desa juga bisa. Kalau Dewis Akbar ini dipakai anak-anak buat bikin gamelan segala macam. Jadi coba bisa ada di sini nggak ya, Dewis Akbar. Saya isengin dulu ya. Oh, ini orangnya sih, tapi ada gamelannya nggak ya? Oh, ini gamelannya nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan gamelannya. Oh, ini dia gamelannya. Ini gamelan ini. Nih, lab komputer mini keliling ini ada gamelannya segala macam. Jadi itu yang dia buat, gitu ya. Udah mulai kebayang ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat supaya bisa kita langsung respons. Nah, teknologi lain yang mungkin belum pernah banyak dibahas buat di desa itu contoh yang lain. Jadi jangan khawatir, tidak harus berbentuk komputer, tidak harus berbentuk aplikasi seperti Pak Reza. Boleh aja itu adalah teknologi pertanian lah, boleh juga misalnya perkebunan, boleh peternakan, boleh perikanan dan sebagainya. Itu sah semua. Contoh, kalau misalnya perkebunan kita bisa bukan perkebunan ya, tanaman-tanaman kayak gitulah. Saya bukan orang kebun ya. Bisa pakai seperti yang inilah, hidroponik farming. Jadi cari, bisa dasarnya seperti ini, tapi ini kan mahalnya, versi mahalnya. Tapi kualitasnya bisa kita kontrol. Akibatnya kalau pakai teknologi seperti ini, kualitas bisa kita kontrol. Nah, kita bisa aja pakai teknologi seperti ini buat di desa bisa, tapi ini teknologi ini banyaknya dipakainya di kota sih sebenarnya sekarang ini, karena dikontrol. Kalau desa, kalau buat kontrol pada males sih. Waduh. Nah, ini teman-teman yang di desa ini tinggal di pelosok, sinyalnya cuma satu bar, tergantung HP, harus ditaruh di atap. Nah, ini contoh nih. Ini kebetulan Mas Darman ngomong kayak gini. Contoh, kalau kita bisa bikin teknologi yang bisa menguatkan sinyal, konsekuensinya bisa jadi menarik di desa. Contoh, kalau udah kayak gitu, salah satu teknologinya adalah repeater 3G misalnya. Nah, ini juga bisa. Jadi ada yang jual, ada yang kita bisa kembangin lagi. Kalau ini kan cuman, ini repeater bentuknya. Ini contoh aja ya. Repeater kan cuman, ini ada antena diarahin ke BTS seluler, kemudian disebarin lagi. Cuman kalau mau rada gombal, caranya bukan seperti ini kalau saya caranya. Caranya bisa pakai Orbit atau apa. Orbit Telkomsel, oke.
Telkomsel ini kan kabelan, di sini belakangnya dari modem ini kabelan. Kita sambungin desa itu pakai wifi, lebih murah daripada pakai HP sebenarnya. Jadi desanya pakai wifi, udah gitu kita saweran pulsanya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, supaya bisa menarik buat kalau cuman itu aja Satu Indonesia Award nggak terlalu menarik. Tapi kalau ini cuman jadi infrastruktur dasar, udah gitu kita bikin perpustakaan digital buat desa, gitu ya. Nah, kita bikin perpustakaan digital desa, disambungin, ini udah mulai banyak juga kayaknya nih, tuh. Penyelenggaraan pemerintah desa udah mulai banyak tuh kayaknya. Nah, kita bisa bikin perpustakaan digital desa, disambungin ke wifi lokal yang ada sambungan internetnya ke pakai Orbit tadi. Nah, itu jadi menarik kayak gitu. Jadi tidak, kalau hanya cuman modem disambungin nggak menarik. Kalau kita ada nilai tambah dari modem itu, apakah tadi perpustakaan digital lah, apakah buat bukan belanja, jadi buka lapak online lah, apa segala macam, itu jadi menarik karena bisa menaikkan tingkat pendapatan masyarakat di desa tadi. Ini ada catatan dari Pak Nato, desa wisata di Fak-Fak Papua banyak belum ada sinyal internet. Bagaimana kita bisa aplikasikan dengan server lokal saja? Nah, ini pertanyaannya barangkali buat Pak Reza ya. Mas Reza silakan dijawab nih buat Mas Nato. Apakah aplikasinya bisa dipakai pakai server lokal? Cuman kalau saya tahu konsepnya Mas Reza, aplikasi tadi bukan cuman buat lokal aja, karena aplikasinya juga bisa buat mencari wisatawan dari luar. Jadi aplikasinya selain lokal juga ada aplikasi yang buat interaksi buat orang yang mau, ini kan arahnya desa wisata ya. Jadi wisatawan dari luar yang mau datang segala macam bisa berkoordinasi lewat aplikasi itu antar wisatawan ke desa. Jadi ada butuh internetnya juga. Tapi nanti mudah-mudahan Mas Reza masih on, bisa menjawab. Tapi kondisinya putus-putus nih dia. Masih Pak, saya akan balas lewat chat aja nih Pak Uno. Oh, jawab lewat chat ya, silakan dijawab lewat chat ya. Ini dari Fak-Fak Papua. Mas Nato ini juga sedang membuat buku dengan kita-kita tentang server buat sekolah di Papua. Nah, ini PR-nya harus dari Gramedia belum ada jawaban Pak Nato. Tapi kita bisa nerusin nulis bukunya sih, gitu ya. Dan teknik yang Mas Nato jelaskan itu kemungkinan masih bisa. Jadi yang buku buat pendidikan tadi yang perpustakaan digital segala macam Papua, Fak-Fak, itu kalau mau bisa diajukan juga buat Satu Indonesia Award. Jadi tidak harus yang ini aja ya, desa wisata di Fak-Fak aja. Bahkan yang pendidikan yang Anda kerjakan juga bisa diajukan gitu. Terutama kalau sudah banyak sekolah-sekolah di Fak-Fak yang udah mulai make, itu jadi lebih menarik buat jurinya buat menilai. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Ini kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi nih kalau ada pertanyaan. Ini kayak ini silakan diinterupsi. Mas Reza silakan chat sama Mas Natonya ya. Boleh di publik juga nggak apa-apa biar yang lain bisa lihat. Nah, sekarang saya akan coba ngasih lihat lagi teknologi yang lain yang kita kerjakan juga. Saya akan masuk ke sini. Ini ada kerjaan saya sama Universitas Terbuka. Di sini salah satunya ada contohnya. Ini buku pegangan internet offline yang pernah saya buat. Saya masuk ke studi kasus. Ini kita di sini ada beberapa dokumentasi waktu kita membuat jaringan jarak jauh di perdesaan, gitu ya. Kebetulan ini untuk membantu Universitas Terbuka. Jadi Universitas Terbuka butuh banget sambungan di desa-desa atau akses ke pengetahuan di desa. Sinyal nggak ada, makanya mereka harus bikin jaringan. Oke. Nah, ini contoh waktu kita bikin jaringan di daerah Serang sih, Serang Selatan. Cuman di salah satu ini kita juga mendokumentasikan usaha yang dilakukan oleh teman-teman di Manado, Ternate, Talaut. Ini kebetulan pimpinannya adalah Pak Insan Balandatu
dan Pak Nielsen. Oke, ini sambungannya saya kasih lihat ya. Oke, semoga ini berhasil ngerekamnya. Kalau rekamannya berhasil nanti saya upload. Ini sambungan yang kita dibikin sama Pak Nielsen dan teman-teman. Dia berhasil nyambungin dari Palu, ini Palu di sebelah sini, ke Ternate sama Halmahera, dan ke arah utara dia sampai nyambung ke Talaut. Ini jaraknya 300 km, ini jaraknya sekitar 300-400 km juga. Oke, dan mereka berhasil. Tidak banyak orang Indonesia yang bisa nyambungin seperti ini. Bentuk sambungannya seperti apa? Ini saya kasih lihat. Ini adalah foto relay. Ini fotonya adalah relay yang di sini nih. Ini di tengah sini ada pulau. Oke, antara Palu dengan Ternate ada pulau di tengah-tengah itu. Nah, ini relaynya seperti ini. Nih. Untuk menyambungkan mereka harus tidur di pulau itu semingguan kira-kira. Oke. Link absen materi live streaming mohon di-share. Oke. Mbak Afifah, Bu Gege, silakan link absennya di-share. Sebetulnya udah ada di waktu registrasi ya. Tapi tolong di-share lagi, ini ada yang minta. Ini sambungan kita yang mereka, Pak Nielsen dan teman-teman yang di Halmahera. Ini di Halmahera, tepatnya di Sidangoli, Halmahera Barat. Ini sambungannya kira-kira yang gini. Bentuknya kayak gini. Jadi ini bagaimana mereka bekerjanya seperti ini sih sebenarnya. Dan ini yang ada di di Bunaken, di utaranya Palu ya, nggak jauh dari Palu seperti ini. Oke, kalau ini udah serius banget. Kalau ini kebetulan yang mengerjakan yang udah senior ya, umurnya di atas 35, jadi mereka nggak bisa masuk lagi. Tapi kira-kira hal seperti ini yang jadi menarik banget buat Satu Indonesia Award, karena ini efeknya besar banget dan yang dapat manfaat luar biasa, dan kita bisa menyambung sampai desa-desa kesambung semua. Oh, salah ya. Ini Manado apa Palu sih? Lupa. Oh, Manado ya, salah, bukan Palu nih. Ya malah maaf Manado. Minta maaf. Oh, oke. Ini ada yang pengen kontak. Kalau saya kontaknya pakai email, saya kasih aja ya, ono.indonet.id. Ini kontak saya. Nanti kalau lewat saya Mas Reza bisa dihubungi juga. Tapi kalau Mas Reza mau posting kontaknya silahkan aja. Saya bisa dihubungi pakai email biasanya. Yang lain bisa pakai ITTS ACID juga bisa. Atau pakai Twitter. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman udah mulai kebayang polanya seperti apa. Syukur-syukur ya yang ada teman-teman yang bisa masukin buat Satu Indonesia Award. Untuk memasukkan Satu Indonesia Award ini Anda tidak harus sendirian, bisa berkelompok juga nggak masalah. Jadi boleh berkelompok, boleh sendiri, nggak apa-apa. Semuanya bisa masuk ke dunia teknologi. Nah, saya kasih catatan sedikit aja ya tentang teknologi ini. Jadi di Satu Indonesia Award yang masukin kan ada 5 kategori ya, ada pendidikan, ada kesehatan, ada UMKM, ada lingkungan hidup, ada teknologi. Dari 5 tadi, yang paling sedikit peminatnya adalah teknologi. Jadi kalau Anda masuk ke pendidikan, kesehatan, lingkungan, UMKM, biasanya peminatnya lebih banyak. Konsekuensi dengan peminat banyak, kemungkinan untuk jadi juaranya lebih susah. Dan kalau Anda bisa jadi juara, minta maaf nih Mas Reza, yang Satu Indonesia Award yang sekarang hadiahnya lebih tinggi daripada Mas Reza. Yang sekarang kalau nggak salah sekitar 65 juta kalau nggak salah hadiahnya. Mas Reza nggak segitu sih, tapi ya lumayan gede kalau buat saya. Jadi hadiahnya lumayan banget, boleh perorangan, boleh sendiri-sendiri. Oke, saya lanjutkan lagi yang dilakukan sama teman-teman di daerah. Nih saya turun ke bawah. Ini adalah sambungan yang dilakukan di Banten, Lampung. Ini mereka bikin sambungan juga. Ini yang membuat adalah teman-teman awi.net.id. Mereka bikin sambungan bentuknya seperti ini. Yang di Bantennya nyambungnya seperti ini. Nah, alat-alatnya kira-kira seperti ini. Nih alat-alatnya. Dan
kebetulan ini adanya di Ciptagelar, desanya namanya Ciptagelar, dan mereka selain pakai radio seperti ini, mereka juga menarik kabel fiber optik. Kenapa fiber optik? Karena fiber optik harganya murah. Sehari ini sekitar Rp800. Nah, itu ada Mas Reza udah ngasih emailnya, reza.permadi@binus.ac.id. Silahkan tadi bisa dihubungi. Nanti, jadi buat teman-teman yang pengen diskusi, saya sih terbuka banget. Kalau yang pengen nanya apa segala macam bisa. Kalau saya nggak bisa jawab, biasanya saya lanjutkan ke teman-teman panitia di Astra atau teman-teman di Tempo. Karena mereka yang bisa jawab juga. Misalnya cara nulisnya seperti apa sih, nanti teman Astra bisa bantuin. Ini kebetulan ada beberapa yang kemarin kontak saya nggak bisa jawab, saya bantuin ke Astra, kira-kira kayak gitu. Ini perjuangan teman-teman Awinet waktu nyambungin kira-kira kayak gitu, mereka naik motor masuk hutan. Ini dahsyat banget, ini instalasi peralatannya. Nah, ini yang disambungin fiber optik di Garut. Ini Garut, ini desa loh ini desa yang dia sambungin pakai fiber. Kecepatannya sekitar 1 Gbps. Jadi kita kenceng banget sih mainannya. Itu ya. Nah, terus ini waktu teman-teman di Garut, Salmanet ini nyambungin kabel fiber karena nggak punya tiang, mereka ini kabelnya kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ini. Ini kabelnya ditarik di pohon. Karena nggak ada tiang. Di ujungnya mereka pasang wifi nih. Kalau harga yang normal sekitar 50-100 ribu per bulan unlimited, tapi buat orang desa masih mahal. Orang desa biasanya belinya harian. Jadi voucher harian harganya sekitar 3.000 apa 5.000 rupiah gitu per hari. Boleh dipakai berapapun, 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi harganya sekitar segitu kalau di desa. Kira-kira. Dan teknologi yang dipakai seperti ini. Lebih dahsyat daripada kota sih sebenarnya. Ini Pak Dadang yang menggelar fiber di desa tadi, dia lagi ngajarin fiber optik ke siswa-siswi SD. Diajarin. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Saya kasih ini, baterai saya udah tinggal dikit nih, udah bahaya nih kondisinya saya. Saya tutup dulu dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan lagi, saya tunggu. Saya kembalikan, kalau nggak ada saya kembalikan ke Mbak Afifah. Mbak Afifah, saya kembalikan, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Bono dan Pak